Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nugraha dengan NIM 0533255761 UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan serta mengerjakan tugas 1 administrasi server ya. Di sini tuh instruksi umumnya menggunakan CentOS Linux pada VirtualBox, lalu konfigurasinya ke mode standar. Nah, seluruh instruksi di tugas ini melalui terminal. Nanti kita akan menggunakan terminal untuk instruksi tugasnya ya. Nah, di sini tuh rekam setiap praktik menggunakan screen recorder dan buat menjadi 10 file video pendek. Upload ke Google Drive atau ke YouTube. Kemudian sertakan link pada laporan. Dapat ditambahkan narasi, ilustrasi, dan komentar untuk memperjelas praktik. Oke. Jadi di sini saya akan memisahkannya menjadi beberapa part ya. Karena di sini tuh kan ada instruksi praktiknya tuh ada login, persiapan pembuatan user baru, pengelolaan grup dan hak akses, manajemen password dan monitoring login, konfigurasi DNS, dan pengelolaan user test. Di sini tuh ada sampai poin F ya. Jadi di sini saya akan memisahkan beberapa part. Karena kalau dilihat di sini tuh poin A sampai dengan poin C itu bisa dikerjakan secara langsung ya. Jadi saya akan mengerjakan poin A sampai dengan C terlebih dahulu. Lalu saya akan mengerjakan poin D, poin E, dan F setelahnya, seperti itu. Jadi langsung saja kita lanjut ke praktiknya ya, dari poin A. Oke, kita kerjakan dari yang pertama ya, login dan persiapan. Login ke dalam sistem CentOS menggunakan akses root. Kita langsung saja buka terminalnya di sini. Lalu kita ketik sudosu. Nah, kita isi passwordnya di sini, password untuk user saya ya, user admin saya ini. Oke, langsung kita masuk, lalu kita ke poin B, pembuatan user baru. Buat 2 user baru dengan detail berikut. User satunya tuh nama mahasiswa, lalu nih mahasiswa ya. Passwordnya disesuaikan. Oke, jadi langsung saja kita user add strip C. Nama lengkap mahasiswa dan Nugraha. Lalu username-nya nim mahasiswa. Kita bikin ini saja, nim 0533255761. Lalu kita buat passwordnya. Nim 0533255761. Passwordnya oke. Oke, kita ulang lagi dari awal. User add strip C. Oke, jadi kita bikin passwordnya. Oke, sudah dibikin ya user. Tadi ada kesalahan sih. Saya kira tuh bad password tuh dia nggak bisa dipakai, ternyata kayaknya passwordnya kayak kurang ada different karakter ya. Jadi kita buat lagi dari awal. Tadi passwordnya sudah bisa. Passwordnya sudah update successfully. Kita bikin yang kedua tuh, user keduanya namanya user test. Berarti user add strip C. Nama lengkapnya user test. Lalu untuk username-nya user test. Lalu kita bikin passwordnya. Oke, jadi sudah selesai. Lalu kita cek dulu di sini setelah membuat user, tampilkan isi file
etc password dengan perintah. Nih, jadi kita copy saja perintahnya. Kita paste di sini. Di sini kita ketik saja berarti cat /etc/passwd. Nah, di sini udah keluar nih. Yang ini base ini nih dari user admin saya, Septian ini. Lalu ke yang baru ini, yang nim saya, username saya, dan yang user test ya. Berarti untuk yang B sudah selesai. Selanjutnya kita langsung ke poin C. Selanjutnya untuk yang poin C, pengelolaan grup dan hak akses. Masukkan username mahasiswa ke dalam grup yang memiliki akses setara root, misalkan Will. Logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Oke, jadi langsung saja kita masukkan dulu ke dalam grup yang memiliki akses setara root ya, dengan cara ketik usermod strip ag will nim 0533257761. Kita ketik groups nim 0533252761. Nah, di sini sudah masuk. Untuk yang user mahasiswanya ya, yang nih mahasiswa, dia udah masuk ke dalam will. Selanjutnya kita logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Jadi langsung kita exit dulu. Kita udah kembali ke admin, lokal yang adminnya. Lalu kita login sebagai username mahasiswa. Jadi berarti sini ketik su strip nim 0533257761. Passwordnya su strip nim 0533257761. Oke, di sini kita ada login. Di-select di sini sebagai user ini ya, mahasiswa ya, mahasiswa NIM 0533257761. Kita ada login di sini. Jadi untuk yang poin C juga sudah selesai. Dengan ini poin A sebagai login dan persiapan sudah selesai. Poin B pembuatan user baru juga sudah selesai. Dan yang poin C pengelolaan grup dan hak akses juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan poin D, manajemen password dan monitoring login, konfigurasi DNS di poin E, dan pengelolaan user test di poin F. Maka dari itu kita lanjutkan pengerjaannya. Oke, untuk yang D kita akan kerjakan dengan cara menggunakan terminal juga ya. Diganti password username mahasiswa dengan password baru bebas. Logout lalu login kembali menggunakan password tersebut. Jalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login. Last who ya. Kita langsung saja di sini sudo passwd. Untuk user nim mahasiswa ya, berarti nim 0533257761. Oke. Password for yang ini password yang pertama tuh dia password kitanya ya. Langsung isi saja. New passwordnya kita bikin admin aja. Oke, dan ini passwordnya sudah di update ya. Lalu logout, lalu login kembali menggunakan password baru tersebut. Oke, jadi kita exit dulu. Nah, udah itu kita login lagi pakai user yang tadi ya, berarti strip nim 0533257761. Passwordnya karena sudah diganti kita masukkan password baru. Nah, pas loginnya sudah selesai, udah bisa login lagi ya. Lalu kita jalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login, yaitu last who. Kita ketik last. Ini untuk lastnya. Dan untuk who-nya. Udah keluar ya di sini. Jadi untuk yang D sudah selesai.
Lanjut kita kerjakan yang konfigurasi DNS resolver. Edit file etc. Oke, jadi kita bikin konfigurasi untuk DNS ya. Ketik sudo nano. Lalu kita masukkan komen yang di sini. Saya pengen coba copy, tapi tadi sempat gagal ya. Coba kita coba copy lagi. Kita paste di sini. Tuh, dia tidak mau keluar ya. Sebenarnya bisa lebih cepat kalau di copy paste gitu. Tapi dia nggak mau keluar, jadi kita ketik aja manual /etc/resolve.conf. Oke. Nah, di sini kita udah masuk. Nah, di bagian atas ini ya bisa diganti harusnya. Kita bisa ganti di bagian atas ini. Ntar saya gedein dulu sedikit terminalnya. Nah, di sini bisa diganti, bisa ditambahkan dengan name server 208.67.222.222. Lalu tambahkan lagi di sini name server 208.67.0.220. Kita Ctrl X, save modified buffer, kita ketik Y, lalu kita enter. Nah, di sini udah selesai. Kita uji konfigurasinya dengan perintah dig. Yang pertama tuh dig www.ut.ac.id. Nah, keluar di sini. Bisa dilihat ini untuk di UTAC-nya. Sudah bisa ditampilkan ya oleh si terminalnya. Lalu yang kedua dengan cara di google.com. Sini juga udah keluar untuk yang Google. Lalu bisa dicoba juga kan sini kan ada perintahnya atau ya. Jadi kita masukkan saja ns lookup www.ut.ac.id. Nah, di sini untuk server dan IP-nya kita menggunakan yang sudah dikonfigurasi tadi ya, yang 222 ini. Dan ini untuk address dari UTIC-nya ya. Lalu ns lookup google.com. Nah, ini juga sama tuh. Configuration from bla 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 bla. Address ini address Google juga. Dan ini udah keluar juga. Jadi untuk yang poin E sudah selesai dikerjakan, maka selanjutnya kita akan lanjut ke poin F, yaitu pengelolaan user test. Sebelumnya kita clear dulu ini ya. Oke, untuk poin terakhir pengelolaan user test masih dalam sesi username mahasiswa. Di sini sudah sama. Lakukan perubahan password untuk user test. Berarti kita disuruh merubah password dari user test yang kita buat tadi ya, yang di poin B ya. Kita coba ganti dengan cara sudo password user test. Kita langsung masukkan new passwordnya. Passwordnya kita bikin saja baru. Oke, di sini tidak ada perintah untuk login atau logout ya. Di sini tuh perintahnya adalah hapus user test dari sistem. Jadi kita menghapus user test dari kumpulan ini ya, user ya di si CentOS ini. Dengan cara menghapus itu kita menggunakan sudo userdel -r user test. Kalau di sini bisa ke home. Nah, bisa dilihat di sini. Di home itu cuma ada 2 yang muncul ya, yang name ini, yang username dan yang admin saya buat ini.
Tapi di sini perintah ketiganya tampilkan kembali isi file etc password untuk memastikan user telah dihapus. Jadi kita menggunakan komen yang sama, itu cat etc/password. Ini untuk memastikan ya apakah user test ini sudah dihapus. Bentar, ada yang salah kayaknya. etc, oh salah ketikanya guys, tipe. Cat etc password. Nah, ini yang benar guys, sorry. Nah, bisa lihat di sini cuma ada 2. Sebelumnya kan ada 3 ya waktu kita buat user yang di poin B. Di sini tuh menampilkan 3, yaitu user Septian05 ini adminnya, lalu ini username dan ada user test. Sekarang karena sudah dihapus, maka yang muncul hanya ada 2, yang user admin saya buat dan username yang sudah dibuat di poin B tadi. Jadi untuk poin F juga sudah selesai. Output yang diharapkannya daftar user baru pada file udah muncul, perubahan password yang berhasil, output perintah last who-nya juga sudah keluar, hasil query dari DNS-nya, dari yang dig atau NS lookup tadi juga sudah keluar, bukti bahwa user test berhasil dihapus, dan juga 10 video file rekaman nanti saya bakal edit, kita bikin dari poin A sampai dengan D dan poin A sampai dengan C dan poin D sampai dengan F. Jadi sekian dulu untuk pengerjaan tugas 1 dari administrasi server ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, salah ketik maupun typing yang salah ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.